Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpun kita, alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat. Allah mengizinkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa rukuk sujud menyembahnya. Dilanjutkan dengan zikir serta thalabul ilmi bersama. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian subuh mengaji dengan bahasan lanjutan doa tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita telah masuk ke penghujung doa tasyahud, yakni berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dinamakan Al-Masih karena dengan tangannya Dajjal ini banyak sekali memalingkan dan menipu manusia. Masih ini arti katanya membasuh atau mengusap. Seperti Nabi Isa itu juga mempunyai gelar Al-Masih. Isa Al-Masih itu karena apa? Dengan kedua tangannya, dengan telapak tangannya, ketika diusapkan pada bagian tubuh yang sakit itu bisa menyembuhkan. Itulah mukjizat Al-Masih Nabi Isa. Jadi mengusap, itu arti kata Al-Masih. Mengapa berdoa berlindung dari fitnah Dajjal ini diletakkan di dalam doa tasyahud? Ini menunjukkan bahwa fitnahnya memang sangat besar. Fitnah Dajjal sangat besar, sehingga kaum muslimin diharapkan mengulang-ulang doa ini setiap kali sholat. Tidak mungkin kalau fitnahnya sepele, kecil, diletakkan di dalam sholat. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita harus waspada. Apakah kita akan menjumpai fitnah Dajjal? Menjumpai atau tidak ini tidak penting. Karena di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul itu mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam zaman dahulu kala sudah mengingatkan umatnya terhadap fitnah Dajjal. Kemudian kita akan tinjau siapakah Dajjal, sehingga fitnahnya harus kita waspadai, rahasianya harus kita bongkar, supaya kita tidak kecentok. Apa kecentok? Daya. Kita harus paham. Nah, yang pertama, kaum muslimin harus bisa membedakan mana Dajjal, mana Masih Dajjal. Beda ini. Dajjal dengan Masih Dajjal beda.
Mobil dengan mobil-mobilan, beda nggak? Ya, tapi ya mobil juga. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal. Kita akan meninjau dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayati alaikum fi akhiriz zaman ad-dajjalun al-kadzabun. Sungguh akan datang kepada kalian di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Dajjalun al-kadzabun. Dajjal ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya kekacauan. Ya, kekacauan. Pokoknya kalau ada dia kacau, itu Dajjal. Ya, bikin kacau, bikin onar. Iya, karena belum tentu makhluk secara zahir Dajjal ini. Ya, bisa saja faham, bisa saja ya individu, nanti akan datang secara individu sebagai induk pengejauhan Dajjal-Dajjal yang lain. Karena Dajjalun ini jamak. Jadi Dajjal itu bukan cuma satu. Dajjalun itu jamak. Nah. Tetapi mereka memiliki sifat sama. Ya, Dajjal-Dajjal ini memiliki kesamaan sifat, apa itu? Kadzabun, mendusta, berdusta, bohong. Jadi sifat utama yakni bohong. Yang jadi masalah, kita ini kalau dibohongi tahu kalau dibohongi atau tidak? Bisa tahu, bisa tidak. Iya, bisa tahu, bisa tempe. Loh, banyak loh orang yang tertipu. Artinya apa? Orang yang tertipu itu tidak tahu kalau ditipu awalnya, tahu kalau sudah dikasih tahu. Apakah kita masuk dalam kategori orang yang tertipu atau tidak? Nah, kita akan lihat nanti. Karena apa? Sifat utama Dajjal itu adalah penipu. Ini harus paham, penipu. Memiliki sifat yang sangat besar, penipu. Nah, ditipu itu enak atau tidak? Kadang enak, kadang enggak juga. Iya, kadang-kadang kita kalau dijujuri gitu malah nggak enak sih, makanya ditipu. Terutama ibu-ibu, Pak. Aduh, ditipu. Dibohongi, ditipu. Sifat Dajjal berarti ada intensitas sedang, ringan, dan berat. Ya, penipuan ini. Kita akan tinjau dulu dari penipuan dari segi agama. Ini yang paling penting. Kalau ditipu duit, ya namanya duit. Kalau ditipu janji, nggak begitu apalah ya. Tapi kalau kita tertipu agama, ini repotnya dunia akhirat. Sudah beragama capek-capek, tetapi beragamanya keliru. Ini musibah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Bisa dicatat, Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia itu mengagumkanmu.
Ini ciri yang pertama. Kalau ngomong mengagumkan, bisa menghipnotis, bisa mempengaruhi. Ya, kayak sales itu ya. Ini bukan sales itu bukan dajjal, tapi artinya dia memiliki retorika, pandai berbicara, mempengaruhi sehingga orang terpengaruh. Kena rayuan gombalnya. Ini Al-Quran telah mengingatkan secara tegas, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya itu tentang kehidupan dunia, itu mengagumkanmu. Dan daki-daki itu pokoknya. Sampai kita itu gak kerasa kecolongan. Rekening ludes. Ya. Banyak yang ketipu seperti ini. Ya kalau cuma rekening, tapi kalau sudah kehormatan dan lain sebagainya, ini resikonya sudah lebih parah lagi. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Ya, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Wahuwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang atau pendusta yang paling keras. Nih, jual nama Allah. Demi Allah ini Pak, pakai demi Allah, menjual nama Allah untuk menguatkan kebohongannya sehingga orang nggak berani menolak karena sudah bawa-bawa nama Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ayat 205-nya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Jamaah sekalian, tanaman kita ini dirusak atau tidak? Kalau nanam sayuran, itu kalau enggak disemprot dengan pestisida, bisa-bisa panennya tidak maksimal. Sedangkan unsur pestisida yang melekat di tanaman itu bisa jadi membahayakan kalau nyucinya tidak bersih. Bahkan ada cabai hijau disemprot jadi merah. Tanaman-tanaman kita ini sudah dirusak karena di sini disebutkan merusak tanaman-tanaman. Kayaknya sekarang ini yang steril itu cuman gori sama ontong. Yang lain itu disemprotin semua. Jantung pisang untuk ontong. Ya. Semuanya sudah ditipu semuanya, Masya Allah. Bahkan ada pisang yang kalau dicelupkan ke sebuah larutan kimia itu hitungan jam langsung kuning, itu ada. Ya, sudah diungkap itu kemarin. Nah, hal-hal seperti ini ternyata perbuatan dajalun ini. Karena dia membohongi, nggak mateng tapi dibilang mateng. Karena matengnya lah iya, dipaksa untuk matang. Nah ini kita ini sudah diracuni dari segala penjuru. Ya untungnya kita itu punya Allah ya. Wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar untuk menghancurkan umat manusia, tetapi Allah juga punya makar. Dan ternak hidupnya ternak, apalagi sekarang itu sudah ada istilah rekayasa genetika. Saya nggak begitu paham sih ini, tapi yang namanya rekayasa itu
reka paksa, rekayasa ini baik tidak akhirnya. Namanya direkayasa. Saya rasa konotasinya selalu negatif. Nah, maka kalau sudah makanan dan ternak kita sebagai kebutuhan pokok sudah dirusak, maka yang mengkonsumsi tanaman dan ternak juga ya terkena efek, terkena imbas kerusakan. Makanya kalau nggak salah orang sekarang ini menurut data yang mudah sekali terserang penyakit, badannya lemah, bukan hanya lemah untuk beraktivitas fisik, tapi lemah juga dalam beribadah. Ini yang lebih parah. Iya. Kalau lemah, malas untuk bekerja, resikonya paling ya miskin, lapar. Tapi kalau malas beribadah, bangkrut dunia akhirat. Maka ketika kita sudah menyadari seperti ini, wallahu a'lam actionnya seperti apa nanti. Kata dajjalun, al-kadzabun artinya pendusta-pendusta yang membuat kerusakan. Kita pernah bahkan sering mendengar bahwa dajjal ini matanya buta sebelah. Ini sahih hadisnya. Ya. Ini dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan kitab sahih Bukhari Muslim, juga banyak yang menyebutkan tentang ciri-ciri. Ada yang punya pendapat begini, artinya ketika Allah menciptakan telinga jumlahnya 2, mata jumlahnya 2, ini diharapkan kita mampu berbuat adil, tidak hanya mendengarkan dengan satu sisi telinga. Konfirmasi, cek cross check kebenarannya, supaya kita mendengarkan bukan dari satu sisi saja. Kemudian mata juga begitu, melihat dari 2 sisi, sudut pandang yang lain. Ini ada yang pendapat seperti itu tentang mata dajjal yang buta sebelah. Jangan hanya digunakan untuk melihat dunia, karena mata dajjal yang buta itu yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Artinya ngurusin dunia saja tanpa melihat lagi urusan akhirat. Jadi dibutakan mata yang kanan untuk melihat kebaikan. Enggak telaten ngaji, enggak telaten dakwah, enggak telaten ibadah. Telaten apa? Telatene gur mangan mencari makan, ngumpul-ngumpul ki, melek golek nyekek mate nih, nelek. Ya, cuman itu kerjanya. Tidak memiliki sebuah pandangan yang adil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Dajjal ini memiliki sifat pandai mempengaruhi. Yang namanya mempengaruhi ini dilakukan oleh orang pinter apa orang bodoh kira-kira mempengaruhi? Ada nggak orang bodoh mempengaruhi? Mempengaruhi apa? Ada yang ada terpengaruhi. Misalnya, ini banyak ulama yang menyebutkan contoh tentang mempengaruhi ini adalah seperti konsep dulu ada fikih lintas agama yang menyatakan bahwa semua agama ini sama, punya tujuan Tuhan yang sama, cuman jalannya berbeda-beda. Ini banyak yang menerima konsep ini. Lah kalau agama sama itu kira-kira akal kita nerima nggak? Loh kalau dipengaruhi lama-lama bisa loh ini. Kita ngomong enggak itu kan belum dipengaruhi. Iya. Sudah ada yang pernah baca buku tersebut? Iya, banyak sekali sahabat-sahabat, bahkan Rasul, bahkan ayat-ayat Al-Quran dikoreksi.
ini sesuai, ini enggak, ini boleh, ini tidak. Hukum waris, masa perempuan cuma dapat 1, laki-laki 2, ini enggak adil, dikoreksi. Gimana kalau dibuat 2 perempuan, 1 laki-laki, jatahnya maksudnya lo ini. Perempuan kan lemah. Nah, iya, terus dikoreksi. Kemudian konsep poligami enggak adil, menzolimi wanita. Jadi Al-Quran itu yang enggak sesuai itu dikoreksi. Hukum kisos kejam, ya, hukum kisos yang di Al-Quran itu kejam katanya. Terus dipengaruhi akhirnya iya juga. Nabimu itu belum selamat, Nabi Muhammad belum selamat. Kenapa? Karena dia masih dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah rahmatilah atas Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu belum jelas nasibnya. Ya, tidak ada yang menjamin surga. Nah, nanti terus berkembang dan ini ya kalau masih konsepnya wajar-wajar saja, istihadnya itu normal, insya Allah masih dimaklumi. Tapi kalau sudah yang aneh-aneh tidak. Apalagi di musim pandemi seperti ini mau ada konsep sholat jamaah pakai Zoom. Gimana coba? Sholat jamaah pakai Zoom, imamnya di SDIT, jamaahnya nanti di Raja Basa, tapi pakai HP. Bisa nggak itu? Sholat Jumat pakai Zoom. Nanti ganjil genap, nggak tahu nomornya dari mana itu ganjil genapnya. Terus sedikit demi sedikit digerogoti, namanya mempengaruhi kan tahapan-tahapannya ada. Tadrijiyah, khutuwati syaiton, langkah-langkahnya itu ada. Hari ini belum, besok belum, besoknya terus datang pelatihan. Lama-lama kan nggak enak nih yang didatangi, terus lama-lama nggak enak. Akhirnya lama-lama ngikut, terpengaruh. Ini kekuatan mempengaruhinya sangat luar biasa. Nah, maka fitnah Dajjal ini besar, membahayakan. Bahkan kata Rasulullah, ini khususan bagi para ummahat, para kaum wanita, kalau engkau mendengar Dajjal sudah muncul, maka ikatlah perempuan-perempuan kalian itu di rumah-rumah kalian. Bondo, aja kon keluyuran. Karena bisa saja itu ketemu Dajjal di mana terhipnotis gitu kan. Kayak ono kasur murah Pak hanya kalungnya dijual, beli kasurnya 3 hari jebol, besok nyesel. Dan itu sering ibu-ibu ya. Iya. Oh, bondo lah wanita ini nggak tahu, ya memang wanita bukan laki-laki yang suruh ngikat itu. Maka nanti kalau diikat sama suaminya jangan berontak ya Bu ya. Karena demi keselamatan bersama. Ikatlah wanita-wanita. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau belanja ibu-ibu itu dianterin. Ya, pegangin tangannya. Gandeng. Kalau belanjanya banyak, ya lelaki yang baik itu pandai menunjukkan pintu keluarnya. Jalan keluar maksudnya. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah dengan orang pintar yang kepintarannya itu untuk menyesatkan manusia. Hati-hati. Dan kita itu lebih hati-hatinya lagi. Kadang yang ngomong profesor loh itu. Masa iya profesor salah? Banyak nggak orang yang berdalil begitu? Ini. Maka kita perhatikan ucapan seorang ulama yang bernama Muhammad Ali dari Suriah mengatakan begini. Terkadang Allah menggelincirkan lisan ulama untuk menguji kalian. Jadi jangan sering-sering saya seperti ini itu karena ngikutin si ini kok. Jangan sering-sering seperti itu. Kalau tidak tahu dari mana dia ngambil dalilnya, jangan mudah percaya. Karena terkadang Allah menggelincirkan lisan ulama untuk menguji kita. Ini bantahan keras bagi orang-orang yang suka taklid. Nah, di Muhammadiyah ini taklid itu dilarang keras. Ya, taklid.
boleh taklid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bahaya Dajjal ini tentang menipu agama, seperti konsep agama semuanya sama. Memang sama loh Bu ya. Sama-sama tidak boleh berbuat jahat, sama-sama menyuruh berbuat baik. Sama nggak kalau dalam hal itu? Sama kalau dalam hal itu. Bedanya itu di tauhid. Ayo, sama nggak jumlahnya? Kita tanya. Saya hanya menyembah satu Tuhan, satu Allah. Kalian ada yang 3. Maka konsep Dajjal ini, kata Rasulullah, bisa dibantah melalui hafalan surat Al-Kahfi minimal ayat 1 sampai 10. Karena di ayat yang keempat adalah Allah berfirman, lupa tadi salat dibaca saya lupa. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah makisina fiha abada wa yunziral ladzina qalu takhadzallahu walada. Mereka itu bilang Allah itu punya anak. Itu intinya. Bedanya kita itu. Allah punya anak. Yahudi bilang Uzair, Nabi Uzair, ada seorang nabi namanya Uzair, itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang musyrik Mekah mengatakan malaikat itu putri-putri Allah. Maka Rasulullah mengajarkan ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Allahus somad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, semisal, setara dengannya satupun. Inilah ayat-ayat yang besar. Ada hadis yang mengatakan kalau baca qul huwallahu ahad itu pahalanya seperti hafal hatam Al-Qur'an. Karena apa? Inti daripada Al-Qur'an adalah ketauhidan. Maka bukan hanya sekedar dihafal Al-Kahfi 1 sampai 10, tapi difahami maknanya. Oh, bedanya konsep Dajjal dengan konsep tauhid itu ada di sana. Ketauhidan. Visi misi terbesar Dajjal adalah mengeluarkan manusia dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu visi terbesarnya. Mengeluarkan manusia dari keimanan yang tadinya dia cinta kepada keimanan, rindu masjid, senang baca Al-Quran, lama-lama digiring pelan-pelan bergeser. Memisahkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia, itu tahapannya begitu. Apa istilahnya itu? Liberal ya. Memisahkan konsep sekuler. Kalau yang ngomong agama itu di masjid aja sana, jangan di pasar ngomongin agama, jangan di gedung MPR DPR ngomongin agama, nggak cocok, bukan tempatnya. Yang lagi rame misalnya ada kaum Dajjalun yang ingin merubah ideologi Pancasila. Kata Profesor siapa kemarin namanya itu lupa saya. Orang ideologi kok dirubah dengan undang-undang. Nah, ideologi kok dirubah dengan undang-undang. Iya. Kemudian yang terakhir, Dajjal dari sisi fisik. Tadi dari sisi ideologi, organisasi, pengaruh, ya, yang semuanya bermuara kepada kedustaan dan kebohongan. Nah, kita akan tinjau Dajjal dari sisi fisik. Nah, dari sisi fisik inilah kita membahas tentang Masihid Dajjal. Yang tadi Dajjal, sekarang Masihid Dajjal. Jadi kalau Dajjal itu bisa berupa macam-macam. Yang penting bohong, kacau, itu aja.
Tapi kalau sudah Masiihid Dajjal ini mengerucut akan datang nanti pada akhir zaman Dajjal yang ciri-ciri fisiknya seperti ini akan datang selama 40 hari. Muncul pertama kali di Khurasan, yakni daerah Iran. Seluruh bumi akan dijelajahi kecuali Mekah dan Madinah. Mata kanannya buta, kemudian di jenongnya, di jidatnya itu ada tulisan kufur. Kaf, fa, ro yang bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Itu dikenali. Pertanyaannya, kenapa sudah tahu di jenongnya ada kalimat kufur kok diikuti? Itu pertanyaannya. Jadi begini, rokok apapun kalau nggak salah sekarang ini sudah ada tempelan gambar merokok membunuhmu. Betul nggak? Merokok membunuhmu. Jelas nggak itu kalimatnya? Tapi kok sih dirokok? Sudah jelas. Katanya begini, ya ini kan amanah dari Menteri Kesehatan. Ya, kita tidak memperdulikan lagi rekomendasi WHO misalnya gitu kan. Ya itu artinya sudah jelas mereknya. Misalkan ya ada tulisan ini racun, jangan diminum, ini membunuhmu. Sadar dibaca, tapi kok diminum? Ini error nggak orangnya? Itu bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca dan tidak bisa membaca. Udah dikasih gambar juga paru-parunya hangus, dibelah dadanya, itu kan ditempel ya di situ. Maka jangan heran nanti ketika Dajjal itu sudah jelas-jelas itu Dajjal, ada yang ngikutin. Seharusnya kan kita menghindar ya. Orang itu kufur, sudah diperingatkan berkali-kali, kok malah diikuti. Ya itu tadi. Kulitnya gelap, rambutnya keriting, tinggi besar. Ya yang sama jangan tersinggung. Ini Dajjal. Karena Dajjal itu memang manusia. Ya manusia ada yang mirip, wajar lah. Kalau zaman Rasul ada yang sempat dicurigai sebagai Dajjal, namanya Ibnu Sayyad. Itu fenomenal, itu kisahnya lucu dan mengharukan gitu. Karena sahabat Umar pun meyakini, kalau sahabat Umar meyakini itu Dajjal. Ya, kalau Rasulullah pun nggak tahu, maka Rasulullah sama Umar itu sepakat untuk ngintip ke rumahnya, ingin memastikan Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan. Ya. Bahkan Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, coba tebak di hatiku ini sedang mikirkan apa? Sedang mikirin apa sekarang ini? Kata Ibnu Sayyad itu begini, duh katanya. Duh katanya. Nah Rasulullah itu ngomong, saya ini sedang memikirkan surat Ad-Dukhan. Rasulullah juga bingung dalam hal ini. Ibnu Sayyad itu Dajjal apa? Bukan. Dan apalagi di terakhir muncul Ibnu Abbas pernah ketemu dengan Ibnu Sayyad, ya sebelum menghilang, karena di akhirnya itu menghilang, dia menghilang tidak tahu kemana, di Madinah nggak ada, di Mekah nggak ada. Itu mata kanannya itu bengkak, Ibnu Sayyad itu. Sudah mau dibunuh sama Umar. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Umar, jangan sia-sia. Kenapa? Kalau dia bukan Dajjal. Kalau dia bukan Dajjal, sia-sia pekerjaanmu. Kalau dia memang Dajjal, itu bukan kamu yang bertugas untuk membunuhnya, tapi nanti Nabi Isa yang akan membunuhnya. Ya, Umar nggak jadi gitu. Nah, ini memang fenomena Ibnu Sayyad dalam kitab-kitab Sahih hadis itu banyak diceritakan seperti itu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa sahabat bahkan ya itu bukan Dajjal, karena apa? Dajjal tidak akan masuk Makkah dan Madinah, tapi Ibnu Sayyad bahkan naik haji ya, pernah berhaji ke Mekah. Nah, ini wallahu a'lam. Itu rahasia. Dianjurkan untuk menghindari meskipun harus pergi ke gunung-gunung. Kenapa kalimatnya gunung? Ya di gunung ini kan tempat sepi, tidak banyak orang, tidak banyak urusan ya.
mudorotnya sedikit ya. Ya kalau kita jauh ke Gunung Liwa atau kemana saja ya larilah ke Bilabong, ke bukit sana itu ada lah ya. Agak tinggi ya Bilabong itu Mbak. Gunung Bilabong. Kemudian Dajjal ini banyak pengikutnya. Hati-hati. Kita itu kadang nggak enak, kenapa? Nggak ngikut karena kita takut minoritas. Kita itu kadang imannya itu goyah hanya karena minoritas. Seprono seprene kok ya nggak ada perkembangan jumlah yang signifikan kajiannya itu, kok kita itu minoritas, ya wes ikut yang mayoritas aja, sudah dugem atau kemana. Pengikut Dajjal itu banyak, dan yang nggak ngikut sedikit, yang nggak ngikut sedikit, maka hati-hati. Kemudian ini Dajjal dari sisi fisik, Dajjal tidak tahu kapan ajalnya. Kita tahu sekarang bahwa yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa, tapi Dajjal itu nggak tahu apa ajalnya itu kapan, maka kemelinti terus gitu deh. Minal awal ilal akhir itu kerjanya merusak terus, karena nggak mikir ajal, nggak mikir kematian, nggak mikir. Kemudian akhirnya nanti Dajjal akan dieksekusi di Syam, tepatnya di kalau Israel sekarang ya, negara Israel, di sana sudah ada tempat namanya Babul Lud. Nah disitulah kerajaan Dajjal kemudian akan dieksekusi oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu saja tentang Dajjal, dan ini baru sebagian kecil. Ya, baru sebagian kecil karena kita hanya menyimpulkan, saya menyimpulkan dari hadis-hadis yang saya baca di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim, ya, seperti itu. Kemudian tadi ada tambahan ayat Al-Baqarah ayat 204, ya, tentang sifat-sifat manusia pendusta yang disinyalir sebagai Dajjal dalam bentuk Dajjalun. Nanti bedakan ya Dajjal dengan Masih Dajjal. Kalau Dajjal itu bisa berupa apapun, yang intinya selalu membuat kerusakan, kekacauan, kerecokan, dan kedustaan, tetapi nanti juga akan muncul secara fisik Dajjal akhir zaman, sebagaimana Rasulullah SAW banyak mengkisahkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana menghadapi sistem Dajjal? Tadi pertanyaan dari Pak Jul. Ya, namanya sistem ini juga bisa menjadi potensi sebagai gerakan Dajjalun. Ya, sistem, karena Dajjalun tadi kita sepakati bahwa kita pahami bahwa itu adalah bisa berupa sistem. Ya, sistemnya berupa kebohongan. Bisnisnya bisnis kebohongan. Banyak itu ya. Itu kemarin ada sistem bisnis itu begini Pak. Kalau kita terapkan satu kelompok ini saja mungkin sudah menguntungkan banyak itu. Jadi saling transfer 100.000 judulnya itu ya. Saling transfer 100.000. Nah itu nggak tahu itu kok ada bisnis seperti itu. Nah maka kadang orang itu karena memang suka silap gitu ya, silap dan khilaf, mata duitan. Jadi ya kalau udah duit itu udah langsung tertarik gitu. Ya. Nah iya, saya nggak sebutkan sistemnya, tetapi misalnya gini, orang mendapatkan bonus yang besar-besar gitu kan. Jualannya karena bisa merekrut downline ya, kayak gitu. Ya sistem ini juga harus dilawan dengan sistem, aturan. Maka di dalam Islam itu kita memahami bahwa ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah,
Ini ada tawaran jemaah sekalian, man ansori ilallah. Ayo, siapa yang mau menolong saya di jalan Allah? Siapa yang mau menolong saya di jalan Allah? Nah, menolong saya di jalan Allah itu macam-macam. Ada yang bergerak di ekonomi, di pendidikan. Karena nggak mungkin Islam itu dilakukan seorang diri untuk menyabet sistem-sistemnya semuanya. Ada yang berdakwah di politik, ada yang berdakwah di sosial budaya. Harapannya seperti itu. Man ansori ilallah, maka ditawarkan kepada orang yang memiliki bakat masing-masing. Ada yang berbakat di masalah ini, ya silakan berdakwah di situ. Man ansori ilallah. Maka qalal hawariyun, berkatalah para khawari. Khawari itu jumlahnya 12, oleh Muhammadiyah dijadikan sebagai sinar 12 itu khawarin itu. Ini perlu dijelaskan juga tentang logo Muhammadiyah. Ya. Ini nggak main-main logo ini. Sebuah simbol yang dihormati dan memiliki filosofi yang sangat dalam. Ya, di antaranya khawari tadi yang jumlahnya 12. Man ansori ilallah qalal khawariyun nahnu ansarullah. Kami. Ya, setidaknya kita butuh 12 sistem untuk menangkal melawan sistem Dajjal ini. Ya dibuat saja sistem apa? Sistem bisnis, ekonomi, sistem pendidikan, sistem sosial, sistem budaya, sistem-sistem ini. Ahlinya kesehatan siapa? Ya berdakwah di kesehatan. Seperti itu. Saya rasa kalau namanya sistem juga harus dilawan dengan sistem. Nah, cuman itu sekarang kita itu ya masih lemah sekali. Allahu a'lam.